Shalom teman-teman. Halo. Kita nih ketemu lagi setelah seminggu kemarin nggak ketemu. Bener Seminggu ini banget. rasanya susah. Akhirnya kita ketemu Lama lagi. banget gitu loh. Nah akhirnya kita ketemu lagi. Kita mau sekolah minggu pagi ini, tapi sebelum itu kita mau berdoa dulu. Mari saya hantarkan. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus. Terima kasih atas segala berkat-Mu yang boleh kami terima hingga saat ini. Engkau memberkati kami selama tidur kami malam kemarin. Saat ini ya Bapak, kami mau memulai sekolah minggu. Kiranya Engkau memberkati kami, Engkau memberkati hati kami, supaya kami dapat bersukacita, memuji nama-Mu dan mendengarkan firman-Mu dengan baik. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik yang di rumah udah pada siap belum nih buat sekolah minggu pada Siap pagi hari dong. ini? Harusnya siap. Ya. Kalau udah siap, coba siapin dulu Alkitabnya. Terus kita bangkit berdiri yuk. Ayo bangkit berdiri dulu. Biar semangat. Ayo berdiri. Kita tes dulu semangatnya ya. Ayo. Oke, kita mau tes semangat teman-teman yang ada di rumah. Kita mau jargon dulu. Sama-sama ya. Ada sukacita hari ini. Joy. Joy. Joy, joy, joy. 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 Joy, joy, joy. Sukacita, sukacita, sukacita. Oi, oi. Sukacita, sukacita, sukacita. Oi, oi. Yeay! Masih 40% semangatnya. Kurang. Kita mau lebih sukacita lagi, tapi kita mau memuji nama Tuhan. Masih berdiri, biar kita bisa bergerak, biar lebih sehat ya toh. Kita mau pujikan Hatiku Percaya. Pakai gerakan juga boleh loh. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kita musikan dari awal ya teman-teman. Gerakannya dong ya, gerakannya yang semangat. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Yeay. Udah semangat ini harusnya ya. Masih 70% tapi. Lagi, Harus biar lebih semangat. semangat lagi sampai 100%. Masih dalam posisi berdiri, kita mau bersuka cita lagi, kita mau bersorak-sorai lagi. Gerakannya, Kita pujikan gerakannya. Ajaib Kau Tuhan. Sambil tepuk tangan, loncat-loncat boleh banget.
Senang jiwa dan pengharapan telah ku serahkan rencanamu Tuhan, remaja atasku. Hanya Kaulah layak ditinggikan. Ajar Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, meminta selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, meminta selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Beri tepuk tangan dulu buat Tuhan dong. Ini kayaknya udah 100% ini Kak. Udah 100%. Udah 100%. Nah, masih keadaan berdiri, kita mau mengucapkan hukum kasih. Ya, hukum kasih. Berdirinya yang bagus, berdiri yang tegak. Kita mau ucapkan hukum kasih. 1, 2, 3. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Yeay. Haleluya, tadi udah bersorak-sorai buat Tuhan, Sudah semangatnya sukacita udah 100%. ini. Sekarang teman-teman di rumah boleh duduk. Sekarang tiba saatnya buat kita mempersembahkan apa yang telah Tuhan berikan buat kita. Nah, kalau teman-teman di rumah mau memberikan persembahannya, bisa dititipkan ke orang tua masing-masing untuk nanti diberikan di kotak persembahan sekolah minggu yang ada di gereja. Oke, sambil mengiringi persembahan kita pada pagi hari ini, kita bakal pujikan Terima Sukacita Surga. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa.
berapi-api. Sekarang kita mau duduk, diam. Kita mau bawa persembahan tersebut dalam doa bersama-sama. Yuk sikap berdoa, saya hantarkan. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Tuhan terima kasih buat berkat tuntunan-Mu kepada setiap kami Tuhan. Terima kasih buat kesempatan pagi hari ini kami bisa mengikuti ibadah sekolah minggu secara online. Dan kami telah mengumpulkan persembahan Tuhan dari apa yang telah Engkau berikan kepada kami. Kiranya persembahan yang kami berikan bisa memperluas kerajaan-Mu ya Tuhan. Dan Engkau sendiri juga yang memberkati tangan-tangan yang akan mengelola persembahan tersebut Tuhan. Dan Tuhan sendiri yang berikan hikmat kepada setiap mereka Tuhan. Sebentar lagi kami akan melanjutkan ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan yang terus tutup bungkus setiap kami, Tuhan yang terus pimpin setiap kami Tuhan. Kiranya Kau sendiri juga yang ampuni dosa dan kesalahan kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Nah setelah tadi kita memuji nama Tuhan, kita Setelah sudah bersorak-sorai, bersuka cita, kita mau duduk diam, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Ya, siapin hati kita. Kita siapkan telinga kita, hati kita, dan pikiran kita. Tapi kita mau pujikan satu buah pujian dulu, mengikut Yesus. Ku
tiba saatnya kita sebentar lagi akan mendengarkan firman Tuhan. Mari sama-sama kita panggil pembawa firman Tuhan pada hari ini. 1, 2, 3. Kak Leno. Di sini. Ya, shalom adik-adik. Wah, luar biasa sekali. Tadi Kak Leno lihat itu kakak-kakak yang di sini, Kak Shalom, Kak Dila dan tim, luar biasa. Mereka semangat sekali. Kak Leno percaya adik-adik yang di rumah juga pasti semangat. Nah, tapi pasti ada yang bertanya, "Ma, Papa, itu kakak siapa ya? Kok wajahnya baru ya?" Ya, kakak mau perkenalkan nama dulu. Nama kakak Kak Lenora. Siapa? Kak Lenora. Ya, kita tadi sudah bersuka cita, kita sudah bersemangat. Sekarang waktunya untuk kita mau dengarkan firman Tuhan. Yuk adik-adik yang ganteng, adik-adik yang cantik, kita mau duduk yang manis, kita mau lipat tangan. Sebelum kita baca firman Tuhan, kita mau berdoa dulu. Yuk kita berdoa ya. Bapa yang baik, kami bersyukur kami boleh ada sampai hari ini. Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus berkati kami semua, berkati Kak Lenora yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah hanya kehendak Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya, Kak Leno mau sapa teman-teman yang di rumah. Pasti semua pada sehat, pasti semua pada semangat. Ya, karena hari ini harinya Tuhan. Hari yang patut untuk kita bersuka cita, kita bersemangat. Sebab sepanjang hari kita sudah melakukan banyak sekali aktivitas kita. Walaupun kita tidak bisa bertemu satu dengan yang lain, walaupun hanya secara online, tapi Kak Leno percaya kasih Tuhan akan selalu baru bagi Kak Leno dan juga teman-teman semua di rumah. Yuk kita akan buka Alkitab kita, teman-teman kita yang masih kecil kita minta tolong sama papa, sama mama, sama kakak-kakak atau sama suster, kita akan buka Alkitab kita dalam kitab Markus. Kita buka dulu dalam kitab Markus pasal 1. Kitab Markus pasal 1 ayatnya yang keempat hingga ayatnya yang ke-11. Ya, Kak Leno tunggu, teman-teman di rumah kita buka dulu sama-sama. Sudah dapat? Yuk kita akan baca sama-sama ya buat teman-teman di rumah ya. Kak Leno akan bacakan. Kitab Markus pasal 1 ayatnya yang keempat hingga ayatnya yang ke-11. Bunyi firman Tuhan, demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan seluruh penduduk Yerusalem. Dan sambil mengaku dosanya mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya, sesudah aku akan datang, ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea dan ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat ia keluar dari air, ia melihat langit terkoyak dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga, engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Ya, puji Tuhan, firman Tuhan yang panjang, tetapi Kak Leno percaya firman Tuhan selalu baru. Nah, hari ini tema yang Kak Leno mau sampaikan yaitu hidup berkenan kepada Tuhan. Apa? Hidup berkenan kepada Tuhan. Hidup berkenan kepada Tuhan ini gimana caranya ya? Ya, hidup berkenan kepada Tuhan, kita mau belajar bersama-sama dari tokoh di dalam firman Tuhan yang sudah kita bacakan, yaitu Yohanes dan Yesus. Yohanes, apa yang kita pelajari ya? Nah,
Firman Tuhannya mengatakan tadi kan adik-adik sudah lihat kan, Yohanes itu dia menyuarakan. Dia mengatakan kepada orang-orang di padang gurun, bertobatlah. Dia mengatakan apa? Bertobatlah. Nah, Yohanes ini dipakai Tuhan untuk menyalurkan apa yang menjadi kehendak Tuhan buat adik-adik di rumah dan juga buat Kak Leno. Yaitu kita mau serahkan kehidupan kita sama Tuhan Yesus. Kita mau memberikan kehidupan kita total. Bukan setengah-setengah. Bukan saat kita senang saja terus kita kasih sama Tuhan. Terus di saat kita susah, kita sedih, kita pergi. Atau terbalik. Di saat kita susah, kita cari Tuhan. Di saat kita sakit, Tuhan tolong saya Tuhan. Tuhan tolong saya, Tuhan saya sakit. Tapi di saat kita mendapatkan banyak hal, di saat kita lagi senang-senang, di saat kita dapat mobil baru, mainan yang baru, kita lupa sama Tuhan Yesus. Kita pergi, kita enggak mengucap syukur, kita jalan terus sampai kita lupa sekolah minggu. Hari ini firman Tuhan mengajarkan adik-adik dan juga Kak Leno. Untuk apa? Kita menyerahkan kehidupan kita. Kita mau hidup kita berkenan sama Tuhan. Nah, lihat tadi Yohanes, dia itu tidak sombong. Yohanes itu tidak sombong. Kita lihat tadi dalam ayatnya yang ke-7. Dan inilah yang diberitakannya, sesudah aku akan datang, ia yang lebih berkuasa daripadaku. Yohanes tahu, Yohanes sadar bahwa dia itu bukan siapa-siapa. Yohanes itu bukan siapa-siapa, Yohanes itu enggak bisa apa-apa. Tetapi ada yang lebih berkuasa. Dia yang akan datang. Dia yang lebih berkuasa. Yohanes bilang, membungkuk dan membuka tali kusutnya aku tidak layak. Adik-adik yang di rumah siapa yang mau seperti Yohanes? Yohanes tidak sombong. Yohanes mengakui bahwa ada yang lebih berkuasa. Kita mau belajar. Saat kita mungkin masih kecil, kita nggak bisa apa-apa, tapi Kak Leno percaya. Saat kita setia sama Tuhan Yesus, saat kita menyadari Tuhan, aku terbatas Tuhan. Aku tidak bisa memberikan yang terbaik Tuhan. Tapi aku mau Tuhan, aku mau belajar Tuhan untuk memberikan yang terbaik sama Tuhan. Saat kita mengaku dengan penuh kerendahan hati kita, Tuhan Yesus yang akan memampukan adik-adik dan juga Kak Leno. Kita juga mau setia dan taat seperti Yohanes. Yohanes pada masanya dia tidak pergi melakukan hal-hal yang seperti orang-orang di luar sana. Tetapi Yohanes mau menjadi kesaksian. Yohanes mau jadi apa? Kesaksian. Adik-adik yang di rumah juga mau jadi kesaksian? Iya, Kak Leno percaya adik-adik yang di rumah juga mau jadi kesaksian. Yohanes dia menyuarakan orang-orang dari Yudea, orang-orang dari Yerusalem. Mereka banyak sekali mereka datang untuk mendengar apa yang disampaikan oleh Yohanes. Hari ini firman Tuhan datang kepada adik-adik. Walaupun kita tidak bisa bertemu, kita ada di rumah kita masing-masing. Tapi firman Tuhan itu datang untuk adik-adik yang di rumah dan Kak Leno. Saat kita mendengarkan firman Tuhan ini, kita mau melakukan. Saat kita menyadari, saat kita taat, kita setia. Maka Tuhan Yesus yang akan memampukan teman-teman dan juga Kak Leno. Gimana caranya Kak Leno? Saya ini masih kecil. Saya pengen melayani tapi saya nggak punya suara yang bagus. Gimana Kak Leno? Kakak saya itu selalu ngejek saya Kak Leno. Katanya suaraku jelek. Katanya kalau aku nyanyi disuruh diam. Nah, hari ini Kak Leno mau bilang, tidak apa-apa suara kita jelek. Kita akan mau terus berlatih. Kita mau terus berlatih dan berlatih. Saat kita setia berlatih, saat kita mau setia mengikut Tuhan, Tuhan Yesus akan melipat kali gandakan. Tuhan Yesus akan memberkati kita dengan talenta yang sudah Tuhan berikan untuk kita, untuk terus kita pakai
untuk Tuhan Yesus. Nah, Yohanes itu taat sama halnya dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus taat kepada Bapaknya yang di surga. Tuhan Yesus rela turun ke bumi. Untuk siapa? Untuk adik-adik dan juga Kak Leno. Dia rela melakukan pelayanannya di dunia. Bahkan Tuhan Yesus rela mati, teman-teman. Iya loh, Tuhan Yesus rela mati. Teman-teman mau mati untuk kakak? Disiksa pula. Kak Leno percaya pasti saat kita ketusuk sama jarum, aduh sakit. Nah, tapi lihat Tuhan Yesus dipaku, Tuhan Yesus disiksa. Tapi Tuhan Yesus mau, karena apa? Karena kita berharga di mata Tuhan. Karena kita berharga. Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Taat, kita mau menyerahkan kehidupan kita supaya kita berkenan kepada Tuhan. Nah, berkenan itu seperti apa lagi ya? Kak Lino kasih contoh lagi. Contohnya adik-adik yang sudah sekolah. Nah, walaupun secara online, guru-guru mungkin memberikan kita tugas. Kita harus mengerjakannya. Kita melatih diri kita untuk setia. Untuk setia, untuk taat. Saat kita taat dalam hal-hal yang kecil, hal-hal yang ada di sekeliling kita, Kak Leno percaya saat Tuhan memanggil, saat Tuhan mempercayakan kita menjadi pelayan Tuhan, menjadi anak-anak Tuhan yang membawa berkat seperti Yohanes tadi, kita akan dipakai Tuhan luar biasa. Nah, adik-adik yang di rumah, siapa mau seperti Yohanes dan juga Tuhan Yesus? Mau taat, mau setia, tidak sombong, tetapi rendah hati. Kita mau seperti Yohanes dan Tuhan Yesus memberikan kehidupannya untuk kemuliaan Tuhan. Supaya kehidupan kita berkenan dan kita melakukan apa yang menjadi kesukaan Tuhan. Kita harus rajin berdoa. Dengar-dengaran, gak boleh bermalas-malasan. Jangan saat papa nyuruh, mama suruh. Non, sapu dulu. Kan aku ngantuk, aku kan tadi belajar, malas aku. Ayo, siapa yang di rumah seperti itu? Hari ini kita mau bertobat sama-sama ya, oke? Oke? Hari ini kita mau bertobat sama-sama. Kita mau belajar setia. Kita mau belajar taat. Kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus, kepada orang tua kita, kepada guru-guru yang di sekolah, bahkan guru-guru kita di sekolah minggu. Kita mau taat dan setia seperti Yohanes dan juga Tuhan Yesus. Kak Leno percaya hari ini sukacita sorga menjadi bagian adik-adik dan juga Kak Leno. Tadi lagu terakhir sebelum firman Tuhan mengatakan mengikut Yesus itulah kesukaan hatiku. Saat kita menyanyikan pujian ini, biarlah itu menjadi ungkapan hati kita. Saat kita mengikut Tuhan, itu menjadi sebuah kesukaan. Saat sesuatu yang kita sukai, kita akan lebih bersemangat, kita akan lebih senang saat kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Oke? Yuk kita lipat tangan kita tutup Alkitab kita. Kak Leno mau ajak kita sama-sama kita berdoa. Kita mau komitmen hari ini sama Tuhan Yesus. Kita mau menyerahkan kehidupan kita sama Tuhan Yesus untuk kita taat, setia, dan juga kita mau rendah hati. Yuk kita lipat tangan kita. Kita mau berdoa sama-sama. Ikuti Kak Leno berdoa ya. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan. Kalau hari ini kami masih ada.
Kami berterima kasih untuk cinta kasih Tuhan bagi kami. Tuhan Yesus rela mati bagi kami. Biarlah itu Tuhan kami boleh sadari. Dan kami mau melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Ajar kami Bapa untuk menjadi anak-anak yang setia, yang taat, yang dengar-dengaran, dan kami memiliki hati yang mau untuk dibentuk. Seperti Yohanes, seperti Tuhan Yesus sendiri. Terima kasih Bapa. Biarlah firman Tuhan ini tidak berlalu begitu saja. Tetapi boleh tertanam di dalam hati kami. Dan kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih teman-teman, Tuhan Yesus memberkati. Nah, tadi kita sama-sama udah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Lenora. Semoga firman Tuhan hari ini bisa menjadi rema di kehidupan teman-teman dan kita semua. Nah, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, sekarang kita mau bangkit berdiri untuk mengucapkan pengakuan iman rasuli. Berdiri yang baik, berdiri yang tegak, kita ucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Nah, kita udah tiba di penghujung sekolah minggu pada pagi hari ini. Sebelum kita melanjutkan aktivitas masing-masing di rumah, kita mau tutup dulu sekolah minggu pada pagi hari ini dengan berdoa bersama-sama. Yuk tangannya dilipat, tutup mata, tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat berkat-Mu yang begitu luar biasa kepada setiap kami. Kami telah mencapai akhir dari sekolah minggu pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih buat berkat penyertaan-Mu kepada setiap kami. Terima kasih buat berkat perlindungan dan tuntunan-Mu Tuhan. Sebentar lagi kami akan melanjutkan aktivitas kami masing-masing Tuhan. Karena Tuhan sendiri yang tutup bungkus setiap kami. Tuhan yang tuntun setiap kami. Tuhan yang jagai ketika kami beraktivitas Tuhan. Dan Tuhan kiranya juga firman-Mu hari ini bisa kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari Bapa. Dan terima kasih Yesus, kiranya Engkau sendiri juga yang ampuni dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Jangan lupa ya, minggu depan masih ada sekolah minggu, jangan lupa Jaga nonton. kesehatan juga. Jangan lupa untuk selalu pakai masker dan taati protokol kesehatan. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.